Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadan dari kelas 12 TKJ dari Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mungkin tentang bagaimana cara kita memblokir suatu website atau suatu link, atau bisa juga disebut kita membrowsing suatu website di Google. Bagaimana cara kita ingin memblokir website tersebut? Nah, langsung saja. Di sini alat dan bahannya sudah saya siapkan. Ada PC atau laptop atau komputer, ada mikrotik. Nah, kita akan memblokir website tersebut dengan mikrotik. Nah, kita juga sudah saya juga sudah mempersiapkan satu access point dan alat-alat yang lainnya. Nah, langsung saja. Sebelumnya seperti inilah topologinya, bisa dilihat. Ini materi yang saya dan teman saya buat. Ini ada internet, di sini ada router, di sini ada access point dan switch, dan di sini ada dua PC atau dua komputer, nah, atau laptop. Nah, di sini langsung saja. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita memblokir suatu website. Tapi sebelumnya, di sini juga tidak sekedar saya akan berbagi tentang bagaimana cara memblokir website, tapi juga di sini saya akan menyeting atau men-setting user mikrotik manager menggunakan mikrotik. Tentu pasti ya menggunakan mikrotik. Nah, langsung saja. Ini yang pertama, kita masuk ke sistem dulu. Kita lihat dulu clocknya, sistem clock. Kalau misalkan sudah sama dengan jam yang ada di sini, ini yang di pojok kanan bawah dekat ini. Nah, kalau misalkan sudah sama dengan ini, nah baru kita bisa men-setting mikrotik user manager. Caranya, sebelum itu kita lihat dulu di files. Nah, di files itu atau mikrotik itu kita menyimpan dulu, atau sebelumnya kita harus mendownload dulu mikrotik user manager. Nah, biasanya tersimpan di sini. Nah, ini yang ada garis warna biru ini. Nah, ini itu file mikrotik user manager. Ada tulisan MIPS B ya, package. Ini di file list. Kita lihat di sistem packaging atau di sistem package. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, sudah ada user manager. Karena sebelumnya saya juga sudah mendownload dan semuanya sudah disetting. Jadi tinggal langsung saja kita akan ke user manager. Kita buka browser. Nah, kita tambahkan new tab. Di new tab tersebut kita mengetik, tinggal langsung mengetik IP-nya saja. Ketik IP-nya yaitu 192.168. Lihat yang di atas ini, kita ikuti 200.1 garis miring username. Nah, sudah ada, langsung kita enter. Nah, kalau
kalau tampilannya seperti ini, udah masuk di menu login password, username password. Nah, itu tandanya radiusnya udah benar. Kita cek radius minus 4. Nah, seperti ini. Ini secretnya. Yang ini secret boleh diisi tergantung kalian. Nah, untuk status ini biarkan. Nah, yang ini yang di checklist itu harus hotspot sama login. Nah, sisanya masukin address sama secret. Nah, nanti langsung di apply. Oke. Terus udah itu incoming. Jangan lupa di incoming. Kalian klik incoming. Lalu kalian checklist, teman-teman checklist ininya accept, lalu apply. Oke. Nah, langsung masuklah. Jadi tampilannya udah seperti ini. Nah, kita login. Username itu admin. Pilih yang mudah. Kalau saya pilih yang mudah supaya mudah mengingatnya. Nah, langsung klik login. Nah, di sini itu sudah ada karena sebelumnya sudah dicoba. Nah, pertama kita itu menyeting dulu di profile. Di sini profile. Nah, kita menambahkan di sini. Nah, kita ketik namanya mau apa. Kalau saya sendiri itu namanya UKK. UKK langsung diklik create. Nah, sudah itu langsung diisi ini name of usernya berapa. Nah, langsung nanti yang name ini sama profil ini otomatis langsung UKK berubah. Nah, yang limitation ini kita bisa enggak. Tapi yang ini habis profil itu kita ke roots. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini saya sini sudah setting namanya TKJ Musas, ownernya admin, IP address-nya yang tadi yang 127 per 0.0.0.1. Nah, ini secretnya sama dengan yang waktu kita ngisi tadi yang ini. Nah, ini itu isinya admin. Yang bintang ini, asterisk ini admin. Nah, pasti nyambung ke sini. Time zone-nya juga kalau parent time itu hari kemarin sempat nyobain parent time zone itu gak sinkron. Jadi pas kita masuk ke menu ini user, kita login satu persatu ini, cobain itu denied, akses denied. Makanya saya sendiri pilih time zone-nya itu sesuai negara kita Indonesia yang GMT-nya itu +7. Nah, di user sendiri kita terus dulu di user sendiri ini saya buat di sini add, klik add. Klik add. Nanti akan muncul one sama badge. Nah, saya itu diklik badge. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini itu diisi number of usernya mau berapa? Ini satu, berarti satu user. Ini kan ada 20. Nah, saya ngetiknya 20. Nah, yang ini username grafiknya saya isi UKK, makanya jadi depannya itu UKK. Nah, untuk selanjutnya username lengthnya itu 6. Nah, kenapa 6? Username lengthnya 3. Kenapa 3? Karena di sininya udah ada 3, jadi 6. Sebenarnya itu bisa diganti jadi 3. Nah, tinggal diklik ini. Ada 3 yang ini. Nah, kalau passwordnya itu 6. Supaya sama, jadi 6 username ini. 6 password. Ada passwordnya sama. Nah, sign profile-nya juga diganti jadi UKK. Nah, ini yang udah disetting sama saya sendiri, ini hasilnya. Nah, terus untuk selanjutnya
yang tadi kedua itu kita bagaimana cara ngeblokir website. Kita masuk di Winbox, kita ke IP, ke web proxy. Nah, tadi udah sempet nyobain yang Facebook itu agak susah. Jadi kita pakai ngeblokir website yang apa Linux ORG. Jadi pertama itu kita kesini kan kita ke firewall. Nah, tadi itu udah coba Facebook tapi nggak bisa. Itu agak susah ya. Kalau misalkan nyoba-nyoba itu agak susah yang Facebook. Tapi kalau yang Linux itu agak lumayan mudah. Ini caranya seperti ini. Kita ke filter rules, kita klik add. Chainnya forward, protokolnya diisi kalau gak salah itu sama kayak yang Facebook. Sebentar, yang Facebook itu yang Linux itu saya sempat ini bikin materinya sama teman saya itu yang Linux itu kalau gak salah kita masukin kalau gak salah yang ini ada di bawah. Nah, ini kita isi generalnya sama forward. Nah, kita tambahkan dulu ini forward. Terus kita masuk ke advanced, lalu ke action. Nah, kita masuk ke advanced, kita isi kontennya itu Linux atau Linux org. Nah, habis itu kita ke actionnya jadi drop. Udah apply, oke. Bisa dilihat. Nah, udah ada ini tanda silang semua. Nah, sekarang kita coba, kita masuk ke browser, kita tambahkan, kita ketik Linux org. Maka nanti tampilannya itu internetnya itu gak ada. Jadi this site be reached. Nah kan,
ini loadingnya itu muter terus. Kalau misalkan ini belum diblokir, si websitenya itu bisa masuk. Tapi ini selalu muter. Nah ini tuh, nah kayak gini, ini tampilannya kayak gini. Nah ini udah berhasil diblokir sama Mikrotik. Jadi gitu cara ngeblokir website sama setting user manager. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup dengan manual kolami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadan dari kelas 12 TKJ dari sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mungkin tentang bagaimana cara kita memblokir suatu website atau suatu link, atau bisa juga disebut kita membrowsing suatu website di Google. Bagaimana cara kita ingin memblokir website tersebut. Nah, langsung saja di sini alat dan bahannya sudah saya siapkan. Ada PC atau laptop atau komputer, ada Mikrotik. Nah, kita akan memblokir website tersebut dengan Mikrotik. Nah, kita juga sudah saya juga sudah mempersiapkan satu access point dan alat-alat yang lainnya. Nah, langsung saja. Sebelumnya seperti inilah topologinya, bisa dilihat. Ini materi yang saya dan teman saya buat. Ini ada internet, di sini ada router, di sini ada access point dan switch, dan di sini ada dua PC atau dua komputer, nah atau laptop. Nah di sini langsung saja. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita memblokir suatu website. Tapi sebelumnya, di sini juga tidak sekedar saya akan berbagi tentang bagaimana cara memblokir website, tapi juga di sini saya akan men-setting user Mikrotik manager menggunakan Mikrotik. Tentu pasti ya menggunakan Mikrotik. Nah, langsung saja. Ini yang pertama, kita masuk ke sistem dulu. Kita lihat dulu clocknya, sistem clock. Kalau misalkan sudah sama dengan jam yang ada di sini, ini yang di pojok kanan bawah dekat ini. Nah, kalau misalkan sudah sama dengan ini, nah baru kita bisa men-setting Mikrotik user manager. Caranya, sebelum itu kita lihat dulu di files. Nah, di files itu Mikrotik itu kita menyimpan dulu, atau sebelumnya kita harus mendownload dulu Mikrotik user manager. Nah, biasanya tersimpan di sini. Nah, ini yang ada garis warna biru ini. Nah, ini itu file Mikrotik user manager. Ada tulisan MIPS B ya, package. Ini di file list. Kita lihat di sistem packaging atau di sistem package. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, sudah ada user manager. Karena sebelumnya saya juga sudah mendownload dan semuanya sudah disetting. Jadi tinggal langsung saja kita akan ke user manager.
Kita buka browser. Nah, kita tambahkan new tab. Di new tab tersebut kita mengetik, tinggal langsung mengetik IP-nya saja. Ketik IP-nya yaitu 192.168. Lihat yang di atas ini, kita ikuti 200.1 garis miring username. Nah, sudah ada, langsung kita enter. Nah, kalau tampilannya seperti ini, udah masuk di menu login password, username password. Nah, itu tandanya radiusnya udah benar. Kita cek radius -4. Nah, seperti ini. Ini secretnya. Yang ini secret boleh diisi tergantung kalian. Nah, untuk status ini biarkan. Nah, yang ini yang di checklist itu harus hotspot sama login. Nah, sisanya masukin address sama secret. Nah, nanti langsung di apply. Oke. Terus udah itu incoming. Jangan lupa di incoming. Kalian klik incoming. Lalu kalian checklist, teman-teman checklist ininya accept, lalu apply. Oke. Nah, langsung masuklah. Jadi tampilannya udah seperti ini. Nah, kita login. Username itu admin. Pilih yang mudah. Kalau saya pilih yang mudah supaya mudah mengingatnya. Nah, langsung klik login. Nah, di sini itu sudah ada karena sebelumnya sudah dicoba. Nah, pertama kita itu menyeting dulu di profile. Di sini profile. Nah, kita menambahkan di sini. Nah, kita ketik namanya mau apa. Kalau saya sendiri itu namanya UKK. UKK langsung diklik create. Nah, sudah itu langsung diisi ini name of usernya berapa. Nah, langsung nanti yang name ini sama profil ini otomatis langsung UKK berubah. Nah, yang limitation ini kita bisa enggak. Tapi yang ini habis profil itu kita ke roots. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini saya sudah setting namanya TKJ Musas, ownernya admin, IP address-nya yang tadi yang 127 per 0.0.0.1. Nah, ini secretnya sama dengan yang waktu kita ngisi tadi yang ini. Nah, ini itu isinya admin. Yang bintang ini, asterisk ini admin. Nah, pasti nyambung ke sini. Time zone-nya juga, kalau parent time itu hari kemarin sempat nyobain parent time zone itu gak sinkron. Jadi pas kita masuk ke menu ini user, kita login satu persatu ini, cobain itu denied, akses denied. Makanya saya sendiri pilih time zone-nya itu sesuai negara kita, Indonesia, yang GMT-nya itu +7. Nah, di user sendiri kita terus dulu di user sendiri ini saya buat di sini klik add. Klik add. Nanti akan muncul one sama badge. Nah, saya itu diklik badge. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini itu diisi number of usernya mau berapa? Ini 1, berarti 1 user. Ini kan ada 20. Nah, saya ngetiknya 20. Nah, yang ini username prefixnya saya isi UKK, makanya jadi depannya itu UKK. Nah, untuk selanjutnya
username link-nya itu 6. Nah, kenapa 6? Username link-nya 3. Kenapa 3? Karena di sininya udah ada 3, jadi 6. Sebenarnya itu bisa diganti jadi 3. Nah, tinggal diklik ini. Ada 3 yang ini. Nah, kalau passwordnya itu 6. Supaya sama, jadi 6 username ini, 6 password, ada passwordnya sama. Nah, sign profile-nya juga diganti jadi UKK. Nah, ini yang udah disetting sama saya sendiri, ini hasilnya. Nah, terus untuk selanjutnya, yang tadi kedua itu kita bagaimana cara ngeblokir website. Kita masuk ke di Winbox, kita ke IP, ke web proxy. Nah, tadi udah sempet nyobain yang Facebook itu agak susah, jadi kita pakai ngeblokir website yang apa, Linux ORG. Jadi pertama itu kita ke sini kan, kita ke firewall. Nah, tadi itu udah coba Facebook tapi nggak bisa, itu agak susah ya. Kalau misalkan nyoba-nyoba itu agak susah yang Facebook, tapi kalau yang Linux itu agak lumayan mudah. Ini caranya seperti ini. Kita ke filter rules, kita klik add, C-nya forward, protokolnya diisi kalau gak salah itu sama kayak yang Facebook. Sebentar, yang Facebook itu yang Linux itu saya sempat ini bikin materinya sama teman saya itu yang Linux itu kalau gak salah kita masukin kalau gak salah yang ini ada di bawah. Nah, ini kita isi generalnya sama forward. Nah, kita tambahkan dulu ini forward, terus kita masuk ke advanced, lalu ke action. Nah, kita masuk ke advanced, kita isi kontennya itu Linux atau Linux ORG. Nah, habis itu kita ke action,
biasanya jadi drop. Udah, apply, oke. Bisa dilihat. Nah, udah ada. Ini tanda silang semua. Nah, sekarang kita coba. Kita masuk ke browser, kita tambahkan. Kita ketik linux.org. Maka nanti tampilannya itu internetnya itu gak ada. Jadi this site be reached. Nah kan, ini loadingnya itu muter terus. Kalau misalkan ini belum diblokir, si websitenya itu bisa masuk. Tapi ini selalu muter. Nah ini tuh, nah kayak gini, ini tampilannya kayak gini. Nah ini udah berhasil diblokir sama Mikrotik. Jadi gitu cara ngeblokir website sama setting user manager. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup dengan manual kolomnya wa turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.